Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian, rekan-rekan Hero, selamat datang di acara kita hari ini yang bertajuk Heroes Expert Talk ya. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Roswita dari Bandung. Hari ini bakal nemenin rekan-rekan Hero sekalian di acara yang nanti tentunya kita punya bintang tamu, bintang tamu, pembicara ya, pembicara yang luar biasa. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Kalau boleh, rekan-rekan semua ada di mana nih? Boleh dong tulis di kolom chatnya. Kalau saya di Bandung, Bandung akhir-akhir ini agak galau ya. Kadang panas, tiba-tiba hujan, dingin banget, besok panas lagi, besoknya hujan lagi gitu ya. Gimana nih rekan-rekan di kotanya masing-masing, apakah sama galaunya seperti Bandung? Tapi mudah-mudahan, apapun kondisinya, dimanapun, wah sama nih Kerawang juga galau ya. Segalau apapun kondisi cuaca di tempat rekan-rekan sekalian, tapi, kita tetap bisa belajar ya malam ini ya. Wah, Bali dingin loh, Balikpapan sendu katanya ya. Nah, saya udah baca materi hari ini, nanti mungkin aja yang galau bukan cuman cuacanya, tapi kita ikut galau. Tapi mudah-mudahan tetap, bisa belajar banyak ya, bisa menjadi satu, apa ya, satu bahan untuk kita, belajar jadi orang tua yang lebih baik ya. Karena hari ini seperti judulnya, like, scroll, pause gitu ya, kita akan sama-sama belajar gimana caranya mengajari anak untuk bijak, online ya, pakai gadget, sosial media, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau mau undang teman-temannya, mau undang rekan-rekannya, masih boleh loh ya. Yuk ramaikan, karena nanti pembicaraan ini luar biasa banget, materinya juga luar biasa banget. Sayang banget kalau nggak join ramai-ramai di sini ya. Nah, sambil menunggu pembicara kita sama-sama lagi siap-siap. Katanya ya, siap-siap menghadapi cuaca yang galau. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan dulu, sponsor ya, sponsor acara kita hari ini, ya. Di mana sponsor kita adalah The Heroes HDI ya. Apa sih Heroes Group ini? Ya, sesuai tulisannya ya, welcome to HDI Family. Jadi Heroes Group ini adalah sekumpulan, enterpriser dari perusahaan yang bernama HDI, yang merupakan salah satu grup terbesar di Indonesia saat ini ya. Nah, apa sih HDI ini? Jadi HDI ini adalah High Desert International atau sering juga disebut sebagai PT Harmoni Dynamic Indonesia yang berdiri di Singapura tahun 86 ya, bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang fokusnya pada produk perlebahan. Saat ini HDI sudah melebarkan sayapnya ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan tentu saja di Indonesia yang merupakan yang terbesar di Indonesia. Dengan kantor pusat di Jakarta, di HDI Hive Menteng, ini kalau bisa lihat di layar di sebelah kanan, ini adalah kantor pusat di Jakarta. Posisinya ada persis di depan stasiun kereta api Cikini, jadi nanti kalau mau main-main ke sana boleh, itu bisa lihat, kantor pusatnya seperti apa, kemudian ada museumnya juga ya, museum perlebahan, kemudian kita juga ada, peternakan lebahnya di atas ya, jadi kalau mau lihat boleh banget mampir ke sana. Saat ini, HDI sendiri di seluruh Indonesia sudah punya 100 lebih kantor cabang dari ujung Aceh sampai ujung Papua dengan total anggotanya lebih dari 2,7 juta jiwa ya saat ini. Nah, produk-produk dari HDI ini juga sudah memiliki berbagai sertifikasi dan juga penghargaan di mana seluruh produknya terdaftar, di BPOM tentu saja, sudah memiliki juga sertifikasi halal baik dari MUI maupun dari lembaga halal setempat untuk produk-produk yang impor ya. Kemudian perusahaannya juga terdaftar di APRI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Kemudian sebagian produk juga sudah terdaftar di MIMS ya, yang merupakan buku atau daftar referensi
obat dan suplemen yang boleh diresepkan oleh dokter. Kemudian untuk Biskin juga mendapatkan berbagai macam award dari majalah-majalah internasional ya, ada Clio, ada Bazaar, ada Nylon, dan sebagainya. Dan kita juga boleh berbangga karena bisnis HDI sendiri di Indonesia sudah mendapatkan sertifikasi bisnis syariah dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, nah itu aja, oh ya ini produknya ya, ini ada produk, kesehatan, ya, baik dari anak-anak sampai juga dewasa, ya, yang juga sudah menjadi makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan sekarang juga nih banyak banget ya, ada line-line produk-produk baru dari Better Botanics yang merupakan juga, eee body health ya, gitu, ada sabunnya, ada feminine hygiene wash, ada facial wash, shampoo, dan lain-lainnya gitu. Selain juga, suplemen untuk anak sampai dewasa, kemudian juga kita punya produk kecantikan yaitu Biskin yang dibuat di Korea, memiliki kandungan six core antioksidan, bebas 14 bahan kimia berbahaya sehingga aman banget untuk digunakan oleh ibu hamil dan menyusui. Nah, itu sekilas tentang sponsor kita hari ini. Kemudian sekarang saya mau memperkenalkan pembicaranya nih. Ada yang udah kenal dengan pembicara kita hari ini siapa ya? Coba yang udah kenal boleh dong komennya. Ada yang udah kenal, mungkin sudah sering mendengar juga ya di acara Heroes Expert Talk ini karena pembicara kita hari ini adalah psikolog kesayangan kita yaitu, nah sudah ada yang kenal, Bu Laura katanya. Di mana Bu Laura ini sekarang ada domisilinya di Bali ya. Oke. Nah, ini dia beliau, Ibu Laura Palenkahu, master psikolog ya, seorang psikolog dan juga, ibu dari satu anak ya. Beliau adalah psikolog dari, Universitas Indonesia dan menyelesaikan juga magister psikologi pendidikannya di Universitas Indonesia juga. Dan saat ini sebagai seorang nurture and play practitioner. Jadi pas banget nih ya buat anak-anak, kita akan membahas bersama beliau karena beliau punya main interest-nya dalam hal parenting, positive discipline, sexual health education, play and learning for kids juga. Nah, udah gak sabar banget ya kalau gitu ya. Yuk kita panggil aja sama-sama ya, Bu Laura. Halo, selamat pagi. Sama kita hari ini. Bagaimana Bu Selamat Laura, pagi apa teman-teman semua. kabar? Baik-baik. Bali galau? Lalu mari kita bersama-sama membuat teman-teman Iras galau juga nggak? Jangan saya doang yang galau udah baca materinya nih. Karena baca materi Bu Laura saya galau. Seru kok hari ini. Kita mau ngobrol, intinya mau ngobrol ya. Iya, gimana gimana nih Bu? Judulnya kan ini, like, scroll, post katanya ya, ajari anak bijak online. Kenapa sih kita harus belajar yang begini, Bu? Aduh. Aduh, ini sebenarnya eh, mempersiapkan materi sambil galau sendiri karena anakku pun juga ya begitulah ya. Ya Jadi kalau sebagai psikolog tapi sebagai ibu juga ya. ya kalau udah pegang handphone Ngomongin- tuh tiap kali dipanggil apapun kata-katanya adalah sebentar, apapun. Terakhir itu, Benar-benar. sebentar, mau disuruh apapun sebentar, tapi matanya begini. Terus kalau kita datengin gimana? Kita ambil handphonenya, "Udah ini teh, udah mau." nggak mau dimatiin kok. Gitu kan. Aduh. Ada yang punya pengalaman yang sama dengan kita kah? Mungkin mau Iya, curhat apa cuma kita boleh ya, aja nih? curhat ya di kolom chat ya. Kayaknya bukan cuma kita berdua Semoga bukan ya. atau By kita the way doang. mau tahu dong, teman-teman di sini anaknya pada umur berapa sih rata-rata? Nah, umur berapa nih kalau Heeh, boleh ya share ya di chat. Umur berapa 17? sih rata-rata gitu. Terus udah pada online nggak sih mereka gitu? Udah pada nonton kah? Sosial media kah? YouTube kan tuh sosial media juga ya gitu. Tuh, anak aku 17 dan Mm-mm. 12. Cuman memang anak sekarang tuh agak lebih susah ya, terutama gara-gara pandemi kemarin nggak sih, di mana semua Hmm, tiba-tiba harus pegang handphone, betul, pegang laptop gitu kan ya. Jadi mau nggak mau tuh kayak betul. terpapar dunia online lebih cepat.
daripada bener kayak bener. kan ya. Wah ini Ben 15, 14, 8, 13, ada yang usia 5 tahun, ini iya, range-nya anakku juga lumayan nih 8 ya, nih. lumayan jauh nih, dari sampai Range-nya banyak ya range-nya banyak ya. tapi paling besar anak saya kayaknya 17. Oh ada yang 17 Ada nih, eh, enggak, oh iya ada yang 17 juga nih, ada yang 17. udah SMA. Tapi emang jadinya sekarang tuh maksudnya gini, kita tuh kadang fokusnya ke, "Boleh nggak sih anakku main gadget?" Gitu, atau misalnya, "Gimana sih cara supaya dia nggak main gadget?" Aduh, kayaknya mungkin pertanyaannya sekarang udah diganti ya, Ci. Gimana caranya mereka bisa, eee, aman sebenarnya ketika mereka Bijak main tuh tadi gadget? tuh ya, bijak. Karena misalnya kalau Betul, kayak dulu waktu anak yang gede masih kecil tuh aku masih bisa batasin, misalnya cuma pakai iPad Sabtu dan Minggu gitu ya. Nah, gara-gara pandemi mhm, tuh kan nggak mungkin ya, nggak sekolah gitu kan. Dan terus akhirnya jadi kebiasaan dan yang akhirnya ya, gimana ya, di satu sisi kayak pengen ngebatasin, tapi kalaupun ngebatasin jadinya ketinggalan. Karena, ya sebenarnya si gadget ini kan punya juga sisi positif, jadi kayak 2 mata pisau nggak sih? iya bener bener bener. Ya kan? Tergantung gimana cara, pakainya gitu. Makanya memang ya itu yang harus dipelajari adalah gimana cara, untuk bijaknya itu tadi. Bener bener. Membatasi tetap perlu, tapi musti juga mendampingi kali ya. Ngajarin, musti Mmm, ngajarin juga gitu. Atau misalnya gini, aku nanya deh, ke teman-teman di sini ya, anaknya boleh pergi sendirian keluar rumah nggak? Udah boleh belum? Dan kalaupun boleh tuh mulainya umur berapa? Aku pengen tahu deh. Atau jalan-jalan keluar kota sendiri, bolehnya umur berapa? Kira-kira nih. Kalau Citata, anak boleh anak jalan-jalan keluar kota sendiri yang gede baru sendiri kemarin 17 tapi umurnya 17 ya? 18 17. tahun, Yang 17 tahun. yang kecil Kalau belum Pak yang kecil belum ya? pakai kayak dia pakai misalnya naik taksi atau naik, Grab sendiri gitu aja belum kasih kalau yang kecil. Kalau yang besar dari Mmm, umur, SMA kelas ya kelas 10 berarti ya mulai naik kereta mmm, sendiri, naik, bus sendiri, kereta lokal tapi keluar kota sendiri baru sekali kemarin. mmm. Ini rata-rata Eh jawabnya 23 SMA 18, ya. ya SMA. Jadi, Mirip-mirip ya? atur naik kelas 12 ke Bali sendiri karena kita pergi duluan, dia ujian. Baru dia nyusul ya gitu. Nyusul gitu. Karena ya emang ada acara keluarga gitu kan nyusul. Hmm. Tapi ya Sebelum dia sebelum dia pergi, eee, ada wejangan-wejangannya nggak sebelum dia sendiri? Maksudnya kayak, tentu "Kamu saja nanti tetap gimana?" Hah? tentu saja tetap. Banyak Nah, ya? tetap. Cuma anaknya Enggak, sebel kali ya. Ya bener gimana bener ya? bener. Pastilah ya kita kasih, "Nanti kalau ini gini ya, nanti kalau itu gitu ya." Banyak kayak what if-nya, Iya iya, ngasih apa sih, panduan-panduan, ya nggak sih? betul. Kadang-kadang yang lebih lebih banyak khawatir justru, papahnya gitu ya. Aku lebih kayak, "Ya udahlah, cobain aja dulu," gitu Mmm. kan. Nanti kalaupun dia kesulitan tuh dia akan telepon. Intinya intinya ada maksudnya kita tuh adalah pemikiran umur berapa dia boleh keluar sendiri, karena menurut kita ya udah lebih mampu lah ya gitu, Betul. melihat situasi, ya nggak? Balik lagi aku bilang sama papanya karena kan kita juga belajar untuk anak ini menghadapi masalah dan sebagainya. Tapi kan Iya, untuk dia bisa berpikir menghadapi masalah itu step by step ya. Aku bisa betul. ngomong gitu karena udah gede. Tapi adiknya aku tetap belum kasih gitu karena Iya ya, iya, udah mungkin perempuan juga gitu ya. Dan mhm, kedua, aku berpikir kayaknya dia belum bisa kalau misalnya sampai ada problem atau apa, problem solving-nya belum nyampe ke situ gitu. betul betul. Kalau tiba-tiba kenapa-napa di jalan, mungkin ada Oh, orang yang, di luar agak-agak kan membahayakan gitu ya. begitu. Bener bener bener. Aku tuh setuju banget sih, karena aku yakin kita kalau membiarkan anak keluar sendiri tuh pasti banyak preparation-nya dan kita mempertimbangkan dia udah siap apa belum sih gitu kan, untuk keluar. Nah, yang aku pengen teman-teman di sini juga ngeh adalah gadget, sosial media itu seperti pintu ke mana ajanya Doraemon kalau menurutku. Kenapa? Dia mau ke mana aja bisa kan, masuk. Dia bisa ketemu berbagai macam orang baik ataupun orang jahat. Iya juga ya. Pertanyaannya, kalau dia anak-anak kita di dunia nyata, kita mikirnya baru SMA baru boleh,
baru udah terus dikasih wejangannya banyak gitu kan, mempersiapkan dia untuk terjun nih di dunia yang bertemu dengan banyak orang yang memerlukan, tadi ya problem solving-nya harus sudah bisa segala macam. Kalau di dunia digital gimana? Karena anak kita bisa ketemu banyak orang, bisa di-influence oleh berbagai macam informasi, kita bekalin nggak dia? Nah loh, Nah loh, oke. mari kita jawab dalam diri Heeh. kita masing-masing. Aku tuh pas pas ini, aduh bener juga ya gitu. Maksudnya, anakku sendiri sih belum boleh ya, maksudnya apalagi punya, sosmed sendiri, tapi kan dia pun udah berselancar di YouTube sendiri gitu. Kan itu dia bisa bertemu dengan berbagai macam orang yang bisa meng-influence dia, bahkan bisa ke arah yang salah kan gitu. Iya dan Bahkan memang kayak anakku tuh juga bisa yang waktu itu kapan ya, dia tiba-tiba, eee, ngomongnya kasar gitu loh, kayak mmm, kayak marah-marah, maksudnya bukan maksudnya marah-marah, tapi kayak sebagai gaya bicara yang, "It's stupid bla 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 bla," gitu. Aku yang, "Hei, dari mana? aduh pusing langsung kan." Iya karena, anak-anak sekarang kayaknya SD pun udah ada grup kelas, WA grup kelas bersama guru gitu kan, dan Oh semuanya ya? nggak ada Umur orang tua. berapa tuh mulainya tuh? Kelas 5, kelas 6 gitu udah. Oh ya? Aduh anakku masih kelas 3 sih. Belum sih, belum. Tapi nah itu maksudku gini, pertanyaannya sebelum memperbolehkan anak-anak tuh jalan-jalan di dunia digital, kita tuh mempersiapkan mereka nggak sih? Bahkan kalau menurut penelitian ya, survei sih, survei dari Kominfo, berarti kan di Indonesia ya gitu, Mmm, pakai internet itu udah dari umur 7 tahun loh. Kira-kira 7 mhm, tahun tadi ya, pengambilan keputusannya gimana? Udah oke atau belum? Dan yang sedihnya sebenarnya gini, dari hasil survei hanya 15% orang tua yang mengaku secara aktif ngajarin anak tentang keamanan digital, gimana mmm, cara aman secara digital. Dan ini tuh sebenarnya sejalan, maksudnya aku kemarin ini beberapa kali bawain, seminar ke anak-anak remaja gitu ya. Waktu itu ada sekitar 50-an anak, terus aku nanya soal penggunaan gadget gitu, HP. Udah dikasih HP sendiri dari umur berapa, ada yang dari umur 7, umur mhm, 8, punya sosial media sendiri yang kamu kamu, apa ya, posting sendiri segala macam, umur berapa, ada yang dari umur 9 gitu, tapi rata-rata sih, eee, sep 11, 12 gitu, kalau kemarin. Terus aku tanya dong, "Sebelum papa mama kasih, ngajarin nggak atau kasih aturan nggak?" Gitu. Cuman satu anak loh dari 50-an anak yang hadir, yang angkat tangan. Maksudnya kayak, ini buat kita introspeksi diri kali ya. Maksudnya bukan iya. menyalahkan juga, maksudnya, aku pun kebablasan juga, maksudnya ini kita sama, we're on the same boat ya teman-teman gitu. Tinggal, eee, ya kita mau mengakui nggak gitu bahwa, oh ya kita masih perlu nih berarti gitu, karena buktinya di dunia nyata aja kita begitu berhati-hati, kenapa di dunia online yang bahkan mereka bisa lebih jauh lagi gaulnya, ketemu orang lebih banyak lagi, kita nggak seberhati-hati itu gitu, Karena seperti kadang-kadang dunia kita juga kalah cepet, kalah, cepet dengan ya sama mereka sebenarnya mereka kan speed-nya tuh cepet banget, tiba-tiba udah ada lagi yang baru ada lagi yang baru ada yang baru, kita belum tahu. Ya kayak dulu, betul, anak aku tiba-tiba, kenalan sama orang India, ngakunya betul dari betul game online, Roblox, game betul. anak-anak gitu kan, terus tiba-tiba jadi ngobrol di Discord dan sebagainya, dan terus jadinya salah gitu. Aku taunya udah, "Loh kok kamu jadi gini? Ini apaan?" Gitu kan, di-track back, Nah, oh ketemunya dari situ, sementara kita ya, Roblox tuh apaan? Nggak tahu, dari situ udah nggak ada, nggak boleh lagi gitu. Tapi kan ya memang nah, kalau mau ngomong kecolongan ya kecolongan karena kita kalah cepet bener, karena kita kan. kadang juga clueless, mempersiapkannya tuh mesti apa aja sih sebenarnya, ya nggak? Maksudnya karena kan kita bukan lahir di dunia digital kan, mereka yang lahir di dunia digital. Betul, Jadi kalau kita agak ketinggalan sih memang, ya lumayan bisa dimaklumi ya.
apalagi yang gaptek banget ya, aku tuh nggak merasa gaptek-gaptek amat sebenarnya, tapi itu aja tuh Tapi kadang, kecolongan, ya kan? "Apa itu Roblox? Apa itu Discord?" Bener 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 bener. Ya karena kita nggak maksudnya gini, kita tuh nggak ada pengalaman diajarin hal seperti itu kan. Kalau Betul. tentang di dunia nyata kan kita udah mengalami dulu orang tua kita tuh ngajarin, "Eh, hati-hati kalau gini bla 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 bla," gitu. Jadi kita dengan secara, apa ya, langsung lah otomatis karena kita juga begitu gitu. Nah, sedangkan kan kita nggak mengalami ini. Makanya kita perlu belajar sebenarnya apa sih yang musti, apa ya, karena kita kan maksudnya bukan mau batas-batasin anak, tapi justru mau ngajarin anak supaya nantinya dia bisa mikir sendiri, ya kan? Gimana biar bisa safe yang kayak tadi Citaka Betul. bilang gitu. Kalau umur segini ya mungkin udah bisa lah pengambilan keputusannya. Nah, untuk sampai dia bisa Mhm. ke situ berarti kan kita perlu ada hal-hal yang kita siapin nih buat mereka gitu. Apalagi kalau yang udah terlanjur nyebur, ya berarti emang udah wajib gitu. Iya. Hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Dan ini kayaknya banyak banget juga kerugian ya kalau sampai telat ya, Bu? Kalau ngomongin kerugian mungkin ya ada sih, sebenarnya aku, nyimpulin ada 5 masalah utama. 5 masalah utama tuh apa aja, aku share ya, nih aku ada beberapa yang aku bikinin slide-nya, biar kesannya ada slide-nya gitu. Padahal sih maksudnya mau ngobrol. Jadi sebenarnya 5 masalah, banyak masalahnya, tapi yang utama biasanya kan yang pertama ini nih, yang aku yakin kalau yang pertama kita tuh udah aware banget. Masalah Mmm, kecanduan, takut gangguan fokus ya kan, susah konsentrasi karena udah biasa nih stimulasinya cepet banget kalau di gadget gitu kan. Nah jadi ini mhm. pasti jadi masalah utama. Nah yang 2 sampai 5 kadang-kadang kita tuh suka nggak ngeh, dan ngehnya telat. Kayak misalnya kurangnya empati digital gitu, maksudnya kenapa sih ini ngomongin soal bisa aja dia jadi korban bullying atau malah jadi pelaku bullying. Mmm, Kalau kita nggak usah anak-anaknya, coba deh kalau kita lihat misalnya di TikTok kah, di Instagram kah gitu, komen-komennya, hate iya. speech itu juga banyak kan, ngomong tuh asal jeplak, nggak mikir pembuat konten itu bisa sakit hati nggak gitu kan, nggak mikir. Lebih cepet jempol daripada otak dan hati. Betul betul. Kenapa? Karena orang-orang apalagi yang orang-orang dewasa sekarang pun juga kan sebenarnya nggak belajar ya soal ini dulunya, jadinya kebablasan. Betul betul betul. Tapi ya itu sebenarnya banyak banget kan bullying terjadi gitu. Mmm, Dan kita ngerasa apalagi kalau bullying-nya ke ini ya, artis atau ke mana, kita ngerasanya, eee, mmm, ya salah sendiri kan dia emang expose dirinya, berarti dia harus siap menerima ini semua. Hello, dia oke harus siap, tapi emang kita juga harus tidak berempati gitu? Kan enggak. betul betul. Nah, terus identitas diri. Nah, ini yang bahaya nih masuk-masuk pra-remaja. Makanya nggak gitu ngeh kita, karena baru ngehnya tuh baru kelihatan pra-remaja, remaja. Jadi kayak mereka tuh harga dirinya itu bergantung pada likes, komen, gitu. Mmm, Berapa banyak likes itu mempengaruhi, eee, rasa percaya diri mereka, mempengaruhi identitas diri mereka, gitu. It's real gitu, maksudnya kita dan kita bukan bukan ngerasanya cuma emaknya yang perlu filter kalau foto gitu ya? bener bener bener. Maksudnya nggak pede gitu, tapi kita ngebandingin diri kita sama filter orang gitu kan. Iya 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 iya. Hal-hal ini tuh perlu loh kita ajarin ke anak, Mhm, ngobrolin, sebenarnya ini hal-hal yang perlu diobrolin lah ya ngomongnya, bukan ngajarin, gitu. Terus kayak nggak bisa nyaring informasi, kan informasi banyak banget ya, over banget gitu. Dia tuh mmm, harus bisa ngebedain dong mana hoax, mana enggak. Tahu-tahunya iya nanti giliran hoax terus dia share lagi. Nanti atau dia sendiri yang nyebar hoax, itu bisa aja ya. iya, Karena dia nggak tahu, dia pikir itu benar. Kan itu penting gitu untuk kita bahas. Sama tanggung jawab digital gitu. Ya itu tadi yang kayak Cita bilang, lebih cepat jempol daripada mikir. Nge-post sesuatu nggak mikir, bisa bahayain diri sendiri atau orang lain. Gimana soal privacy segala macam. Nah, itu yang kadang-kadang nomor 2 sampai 5 kita yang kurang aware karena udah lebih gede baru mulai kelihatan lah gitu. mmm, Kalau yang nomor 1 kan dari kecil udah kelihatan. Dari balita juga udah kelihatan tuh gitu, kalau nomor 1, tapi 2 sampai 5 kan nggak terlalu kelihatan. Sebenarnya aku ada ini nih, aku seneng banget buku ini,
Aku Wah, rekomen baca beli How to Cultivate Character. Jadi si Tom Harrison ini tuh ngomongin soal penting loh, kita tuh mengajarkan karakter ke anak, tanggung jawab, integritas, empati gitu. mhm, Jadi bukan hanya kalau di dunia nyata kan kita ngajarin ya gitu. Nah, jangan lupa ajarin ini di dunia online juga, karena sebenarnya permasalahannya itu mirip gitu loh sebenarnya dunia nyata sama dunia digital, cuma kalau digital itu jadi lebih cepat, lebih mudah kayak lebih cepat, misalnya lebih bullying. tepas waktunya nggak sih? Kalau misalkan kayak dulu ya, misalkan, ya Heeh, ngomong bullying mungkin aku ya dulu belum belum musim judulnya bullying, tapi kan sebenarnya udah pernah ngalamin nggak juga, ada. sedikit-sedikit. Mhm, Kayak misalkan di sekolah dibully pulang, ya udah, aku punya hidupku sendiri gitu. Kalau sekarang kayak dilanjutin gitu ya? bener bener bener, jadi kayak lebih parah kan, maksudnya si online ini memperparah, hal-hal yang udah ada di dunia nyata gitu. Mmm, Predator, dulu kan kita, bahayanya ya kalau ketemu kan. iya, Kalau misalnya kita nggak kenal, nggak apa, kan kita akan lebih hati-hati. Tapi kalau sekarang dengan online jadi teman main game apa segala macem, masuknya smooth banget kan, betul, dan karena jadinya nggak kalau kelihatan. ya rumah itu bisa jadi satu tempat yang aman, sekarang bisa saja mungkin tidak gitu. Betul, betul betul. Makanya, Jadi eee, mhm, karakter itu penting banget sama ya ini, ngajarin beberapa hal inilah gitu. Aku mhm, ketemu ada dari Common Sense. Bagus deh. Selain si Thrive ini coba juga bisa browsing di commonsense.org ya. Itu juga bagus tuh. Jadi dia ngajarin nih ada 6 hal. Aku share dulu ya, apa yang mesti diajarin gitu ya. Maksudnya yang kita obrolin lah mungkin, bukan ngajarin ya. Yang perlu apa sih yang perlu kita obrolin sama anak gitu. Nih, tentang think before you share itu tadi. Jadi ajarinnya kayak gimana? Kayak misalnya kalau kamu ragu ya jangan posting gitu. Jadi harus dilatih untuk mikir dulu sebelum bagiin foto, komentar, bagiin informasi gitu. Jadi mereka harus belajar tanggung jawab atas apa yang mereka post. Ini tuh mesti diobrolin sama anak. Kan kita sebelum ngomong juga kan mikir kan. Soalnya ya. kalau kita di dunia nyata, kalau kita ngomongnya ngasal, kan kita langsung ditonjok ya. Kalau di sini enggak sih memang. Iya. Ya ini juga pernah, jadi ya aku yang, cewek komentar gitu di Instagram, akun besar, terus arahnya Mhm, mungkin ya something not really good gitu. Sebenarnya kita juga tuh, "Kenapa kamu, komennya kayak gini?" Gitu. Terus dia yang kayak, "Aku bercanda doang." Gitu. Nah, "Kamu mikir nggak bahwa ini teman-teman kamu tuh bisa lihat, semua orang bisa lihat, mungkin orang tuanya teman kamu juga bisa lihat," gitu kan, dan itu tuh impact-nya mhm, apa? ya, Atas sesuatu yang mungkin dia tidak berpikir panjang dan memang dari situ terus yang kayak karena dia komen itu, eee, mungkin orang-orang yang arahnya ke sana gitu terus jadi kayak, mhm, nge-like terus ada yang follow apa segala macam tapi ya, karena komentarnya bukan sesuatu yang baik sebenarnya jadinya yang follow ya orang-orang yang begitu gitu kan. nah, Kayaknya nggak oke deh udah, hapus, mhm, aku hapus komennya terus waktu itu sempat aku deactivate dulu gitu kan, sambil mhm, kamu coba berpikir dulu menurut kamu kayak gini gimana gitu kan. Jadi sekian bulan, mhm, ya bukan sekian bulan sih, ya dari situ aku matiin dulu tuh si, Instagram waktu itu kebetulan. Nah ya sambil dia berpikir gitu kan dan ternyata kan setelah makin besar dia berpikir, "Ya dulu ngapain ya?" Gitu. Ya itu ya mungkin karena tadi, karena ya nggak bener mikir. Buat dia itu bener ya ya bener. udah just a joke, yang saat itu doang gitu, dia nggak pikir bahwa itu jejak digital tuh panjang gitu kan ya. Bener bener. Ah, tadi ngomong jejak digital, itu juga mesti dibahas tuh sama anak. Kalau udah agak gede ya, itu Mmm, tuh udah remaja, pra-remaja-remaja, tuh kita udah bisa tuh bahas soal jejak digital. Suruh mereka misalnya caranya ya, eee, kalau tadi kan karena udah kejadian, dan mhm, itu sebenarnya bagus banget kalau udah kejadian terus kita kita bahas, itu bagus banget. Dan tapi selain itu bisa juga sebelum kejadian kita prepare gitu. Jadi kayak misalnya ngomongin tentang jejak digital, kita tuh bisa ngomongin, gimana sih kayak misalnya coba deh, mmm, artis lah atau siapalah yang anaknya suka gitu, coba kita mhm. search ya gitu, keluarnya apa aja. Nah ini namanya jejak digital gitu. Nah biasanya kan ada yang positif, ada yang enggak, misalnya gitu. Nah di situ dia bisa lihat gitu.
Atau coba kamu search namamu sendiri gitu, karena kadang nggak ngeh keluarnya apa. Habis itu kita Juga. bilang lagi, "Inikah kamu pengen dikenalnya seperti ini atau bagaimana?" Gitu. Jadi Iya iya iya. bisa sambil ngobrol gitu, caranya bisa Mhm. begitu, gitu. Itu tuh bagus, itu penting banget. Supaya nantinya kan think before you share kan, gitu. Tapi kita juga mesti jadi contoh sih, apalagi kalau anaknya masih kayak kayak anakku gitu ya, masih 3 SD gitu. Aku tuh sekarang lagi berusaha banget untuk conscious, sebelum posting fotonya aku bertanya dulu sama dia, "Aku mau posting ini boleh nggak?" Gitu. Karena kan itu berarti think kan, nggak langsung gitu. Karena kita juga perlu ngajarin kalau itu ada hubungannya sama orang lain, kamu harus ngecek orang lain itu bersedia nggak kamu post gitu. Itu sebenarnya termasuk di think before you share. Terus, nah ini tadi kayaknya sempat kebahas ya, privacy. Kita tuh mesti jelasin sama mereka, jangan dibagiin sembarangan. Data, apalagi data pribadi gitu. Eh, kadang ada bahkan dulu ya, aku suka lihat, ini orang tua juga sih, bahkan di bio itu nulisin gitu tanggal lahir anak, segala macem gitu. Ya Allah, hati-hati sih gitu, hati-hati. Karena memang itu kan data pribadi ya. Dan mesti jelasin ke anak, apa yang gini, kamu kalau ngobrol sama temen, biasanya ngomonginnya apa? Terus hal-hal kayak gini kalau orang lain tahu, kira-kira kamu oke nggak? Ngebahasnya ke situ. Kenapa? Karena ketika kamu post, orang-orang lain itu bisa tahu juga, bukan hanya teman-teman. Karena kadang tuh kita mikir anak-anak, ya kita juga sih, kadang-kadang tuh mikir mereka posting, mereka mikirnya ini kan buat teman-temanku gitu, biar kita saling tahu. Tapi bukan teman-temanmu doang yang lihat gitu. Orang lain tuh bisa lihat juga. Dan orang jahat pun bisa juga ngelihat. Nah, jadi kalau Mmm. apalagi kalau udah mulai pra remaja, remaja udah bisa diajak untuk ngelihat tools-nya yang privacy setting-nya. Jadi bukan kita lagi, kalau anak-anak iyalah kita gitu, tapi kalau masuk pra remaja, remaja, kita udah mulai ngajarin mereka untuk buka si tools privacy setting-nya. Harusnya gimana gitu. Mhm. Terus, apalagi ya? Nih, ini ini kesannya klise tapi ya harus diajarin sih. Karena kalau dunia nyata itu lebih kelihatan real. Sedangkan kalau dunia maya, kadang-kadang yang di dunia nyata kayaknya dia sopan gitu, tapi itu di dunia maya ngomongnya ngaco banget gitu. Parah banget. Jadi kayak mesti diingetin gitu. Karena kan apa ya, nggak kelihatan kan. Iya, Anonim, betul. makanya tadi mesti ngajarin integritas itu penting banget gitu. Akhirnya karakter lah yang membedakan orang akan tetap treat others with kindness apa enggak di dunia digital gitu. Jadi kayak apa ya, misalnya ngobrol sama mereka, gimana sih caranya kalau ketemu sama orang gitu. Resikonya apa sih kalau kita ngobrol sama orang yang nggak terlalu kita kenal? Nah, itu ngobrol tuh sama mereka soal itu gitu. Kan kalau kita nggak tahu siapa sebenarnya orang itu kan kita nggak bisa benar-benar percaya ya sama mereka gitu. Kita nggak tahu mereka ada bad intention apa enggak. Jadi hal-hal kayak gitu tuh mesti diobrolin. Apalagi yang anak-anaknya hmm, udah mulai main gamenya online bareng-bareng. Nah, itu penting. Mabar Atau ya mabar. pokoknya yang udah terkonek sama dunia luar lah gitu. Nah, itu udah penting banget ngebahas soal ini. Kayak anakku soalnya masih 8 tahun ya, aku tuh masih belum memperbolehkan dia bermain yang online, yang ada chat-chat roomnya, masih belum boleh dia. Ya I karena masih see. 8 masih bisa ya, Mmm. dibilang dibatasi kayak gitu gitu. Tapi kan kalau udah nanti lebih em, masuk remaja segala macam kan kita mesti ngajarin cara amannya, bukan yang boleh tidak boleh lagi. Tapi Betul. gimana biar aman gitu. Terus, ini aku cepet aja ya. Ini, lihat gimana sih ngecek hoax apa enggak. Mesti dilatih. Aku inget banget waktu itu anakku tiba-tiba, Mama, Mama, ada loh di mana, di Australia apa di mana gitu, ketemu mosasaurus loh gitu. Hah? Mosasaurus tuh kan udah punah dari kapan tahu gitu.
Tapi ada ini. Jadi tapi dari situ kita jadi ngobrol sih, ngebahas. Terus aku langsung bilang, "Coba kamu Google deh," gitu, tentang Mosasaurus, eee, masih ada atau tidak. Terus nanti datanya kan kelihatan banyak gitu. "Oh enggak ya, berarti itu hoax loh," gitu. Jadi dilatih, anak tuh harus dilatih untuk ngecek. Jadi bukan cuman kita bilang, "Ya enggak lah," terus udah selesai gitu. Tapi justru itu kesempatan gitu untuk ngajarin mereka gimana sih cara ngecek sumber sebelum kita percaya, apalagi habis itu kita share lagi ke orang, kan dia share ya ke aku berarti info itu gitu. Mungkin kalau dia udah punya Instagram sendiri akan dia share gitu kalau misalnya dia nggak ngerti, ya ngaco gitu. Terus, mmm, ini, dorong anak untuk pakai gadget itu bukan cuman, apa ya, konsumsi pasif lah, bukan buat nonton doang, buat main game doang, tapi kalau bisa buat karya, buat bikin sesuatu lah. Cuman caranya bukan dengan misalnya gini, kadang-kadang tuh kita suka, eee, ngomongnya, "Jangan cuma nonton doang dong, ngapain kek, kamu bikin sesuatu kek," gitu, terus habis itu udah kita tinggal. Kan ini anak belum kebayang ya, bikin sesuatu tuh maksudnya apa. Nah itu kita mesti bimbing, kayak misalnya, "Oh ini bisa buat gambar," kayak aku kemarin liburan kemarin itu ngajarin anakku pakai Canva. Jadi sekarang dia tuh kan suka sekali perang ya. Jadi dia sekarang masa pakai Canva, dia bikin supaya orang-orang itu bisa gerak-gerak gitu, jadi kayaknya lagi perang gitu pakai Canva. Padahal maksudku tadinya bukan untuk itu, tapi dia pakai untuk itu. Tapi kita yang mesti ngarahin, terus kita mesti ngarahin interest-nya apa. Nah dari interest itu di online bisa gimana sih, bikin apa sih, gitu. Itu tuh Ya, harus kita kita bimbing, nggak bisa dengan kita cuman telling, nyuruh doang, "Jangan ini ya," seperti gitu. seperti AI ya, waktu awal-awal ChatGPT itu kan, kayak yang, oh banyak anak nyontek dari ChatGPT untuk bikin, apa namanya, untuk bikin laporan, bikin apa, mereka yang masuk Mhm. ke ChatGPT terus, dikopas bulet-bulet gitu kan ya. Jadi aku juga Heeh. waktu itu sampai kayak, "Ah, kayaknya nggak perlu deh gitu ChatGPT buat apa?" Waktu itu sebelum mencoba tuh, salah juga sih. Sampai terus akhirnya, anak aku yang gede satu hari dinunjukin, "Ini ChatGPT Mah," terus saya, "Loh kamu nyontek?" "Enggak, aku udah bikin PR, aku masukin ke situ untuk cek," Oh, kayak gitu oke. kan. Yang mana yang udah oke, yang mana yang salah, kalau salah salahnya di mana gitu. Nah terus kemarin Mhm. sempet juga lihat, mungkin kalau kayak tadinya pada belajar bahasa pakai Duolingo gitu ya, aku nyebut Mhm. merek nih maaf, gitu kan. Tapi kan terus akhirnya banyak yang kayak nggak sinkron, aku butuhnya misalnya mau pergi ke mana, misalnya ke Jepang misalkan, tapi yang Mhm. di bagiannya di Duolingo belajarnya adalah misalnya, untuk sekolah, misalnya gitu Iya kan, iya. nyambung gitu kan, pokoknya intinya nggak nyambung. Belum nyampe situ gitu ininya. Kan, jadi maksudnya, kan kalau pergi kita butuhnya kayak kereta api, gimana Oh, caranya iya naik iya. darat gitu, tapi ternyata yang pas Mhm. di situ dibahasnya adalah pelajaran Mhm mhm. matematika, pelajaran bahasa Jepangnya apa ya, itu kan nggak nyambung, nggak perlu gitu kan. Iya 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 iya. Oh ternyata sekarang lebih gampang untuk belajar bahasa pakai, ChatGPT atau pakai Meta katanya daripada pakai itu, karena bisa disesuaikan, aku misalnya, aku mau ke Jepang, aku butuh belajar tentang, komunikasi sehari-hari. Nah itu lebih bisa di apa istilahnya, customize kayak gitu. Nah, itu kan juga sama, ternyata si teknologi itu bisa salah kalau ya balik lagi tadi dua mata pisau itu kan, tapi kalau dipakai dengan Bener. benar sebenarnya itu gunanya banyak juga gitu. Bener Makanya bener kita bener. nggak boleh aku salah juga sih udah alergi dari awal karena dapatnya berita negatif dulu tuh, nggak dicobain dulu, salah juga. Eh, aku lompat dikit boleh nggak? Yes, Gara-gara kamu ngomongin AI nih. Menurutku, coba menurut teman-teman, umur berapa sih bisa anak boleh pakai AI? lagi. Coba coba. Aku Coba coba. salah lagi. Enggak, bukan ngomongin salah. Kan maksudnya gini, penelitian tentang AI pun kan juga masih karena masih baru kan juga belum banyak ya gitu, masih Tuh, ini. karena aku sempet, ini juga 10, 10 tahun ya. sempet ada kasus juga loh, SMP nggak Bu. sih? Jadi yang kayak anaknya itu salah salah pakai, dia salah pakai AI untuk Mmm, diganti gitu. Jadi dia ambil foto apa, mukanya diganti foto temennya, iseng, heeh. tapi ternyata went viral. Oh Ini ya? terus ada juga yang kayak gitu, sempet terjadi, aku pernah dengar juga kasus begitu di Mhm Bandung. mhm.
Terus, keluarnya di luar adalah mereka, anak-anak ini membuat video yang kurang bukan video, foto yang ya kurang, Ya, iya iya. itulah gitu. Padahal ternyata itu adalah hasil karya satu anak pakai AI. Oalah. Saking kreatifnya anak-anak ini gitu loh ya, Betul saking betul betul. kreatifnya gitu, bisa kepikir bikin begitu gitu loh. Tapi itu udah keburu viral gitu loh. Betul betul betul. Nah itu memang ya menarik sih. Tadi ada yang ngomong SMA kali ya gitu, ada yang dari 10 tahun. Maksudnya gini, aku tuh ngerasa ya, ini pendapat pribadi ya, AI itu kan bikin segala sesuatunya jadi lebih cepat ya, lebih Yes, instan. betul. Nah, banyak banyak yang bisa di-cut lah gitu ya. Kerjaan aja kita bisa lebih cepat lah dengan AI gitu. Tapi bahayanya kalau apalagi buat anak-anak, berarti kan mereka semakin nggak punya pengalaman berproses. Ya, padahal Karena AI proses banyak yang di-cut nih. padahal AI juga sering salah. Ah, itu tadi, betul juga. AI juga bisa Ngomong salah. sama ChatGPT, "Coba kerjanya yang bener." Nah, sebenarnya yang ngeri kalau udah dibiasain pakai AI, nggak ada pengalaman berproses, padahal kita pengen dong anak punya daya juang, ketekunan. Itu kan ada di mana? Di proses. Yes, Nah, itu sebenarnya lumayan bahaya. Terus, apalagi waktu itu sempet sih aku juga sih yang salah ya, aku memperkenalkan bisa ngobrol dengan ChatGPT. Tapi sekarang udah aku, jangan dah nggak usah lagi gitu. Karena gini, anak itu kan butuh pengalaman untuk interaksi dengan orang lain dong. Belajar berempati mana bisa sama ChatGPT. betul Belajar untuk membaca muka orang, ya kan? Itu kan mereka perlu. Kalau juga misalnya sih. udah kebiasaannya Nurut dengan cara kayak AI, apa juga, dia nurut terus kok. iya, mau kita marah-marah juga dia terima sih ChatGPT. Maaf, aku memang salah. Iya, nah itu, kan anak nggak maksudnya nggak belajar hal-hal yang maksudnya gini, kita itu kan ada tubuh, jiwa, roh ya, gitu. Betul betul. AI itu cuman semua tuh all about apa, pengetahuan. Sedangkan urusan empati itu kan ada di apa, emosi kan gitu, EQ Iya, lah, istilahnya mmm, bukan IQ kan. Sedangkan EQ itu kan sangat penting. Kayak atau misalnya gini, eee, kita nggak tahu proses nih, anak nggak tahu konsepnya, proses contoh matematika deh gitu ya. Kalau kita masukin, suatu permasalahan, terus minta tolong dia hitungin, udah keluar hasilnya. Tapi kan belum tentu dia tahu sebenarnya tuh prosesnya gimana sih bisa dapat gitu. Matematika tuh mana duluan sih kali atau tambah misalnya, taunya hasilnya aja. Sedangkan dalam proses belajar, anak tuh perlu tahu dong konsep-konsepnya, karena anak lagi masa itu tuh. dan Anak itu tuh tadi di kadang-kadang masa distraksi tadi, begitu, salah mereka nggak bisa kata AI juga begini. nah, apalagi ngotot. Tapi mereka nggak tahu gitu the reasoning behind it gitu. Nah ini tuh yang bahaya kenapa jadi aku ngecek ya, ada hasil studi gitu dari MIT, dia ke mahasiswanya lah gitu. Jadi ada mereka suruh bikin esai, nulis esai gitu ya, ada 3 kelompok. Satu pakai AI, satu search engine biasa kayak Google, satu lagi ya udah pakai otak aja gitu. Mmm, Nah ternyata yang cuman pakai otak aja itu mereka dicek brain activity-nya, itu lebih baik, lebih bagus daripada yang 2. Yang paling parah adalah yang dengan AI. Pakai kayak search engine Google gitu itu masih lebih mending lah, itu di tengah-tengah. Jadi sebenarnya anak-anak itu kalau sering pakai AI itu menurunkan aktivitas otak, menurunkan daya ingat, dan berpikir kritisnya jadi makin kurang. elah Tapi saya ya harus buktiin ChatGPT saya ini gini cara. tapi Bukan anak. tapi enggak, maksudnya gini, eee karena apa? Karena AI itu harusnya jadi support kan, bukan Yes, pengganti human thinking. itu Ketika juga kita udah dewasa mungkin kita udah lebih ngerti cara menggunakannya, sedangkan anak-anak kalau ada yang gampang kenapa nggak cari yang susah kan jadinya. itu sebenarnya salah satu yang, jadi pertimbangan kami, saya dan suami kemarin waktu cari Mhm, sekolah untuk anak yang kecil, SMP kan mmm, ya.
Mhm Jadi mhm. sekolah asal itu, SMP-nya tuh udah harus bawa laptop setiap hari, segala Mhm macam seperti itu. Sebenarnya waktu dulu rasanya, "Oh keren ya anak SMP sekarang udah bawa laptop," gitu. Tapi, mhm eee, Kakaknya udah duluan kan, terus kita kayak yang kayak, mhm. kok, seperti ada yang miss, tapi ya kebetulan memang di angkatan pandemi juga, nothing can do Ya, nothing gitu, memang toh di mana pun pasti akan seperti itu saat itu gitu. Tapi jadinya kita mhm. kayak, kayaknya tetep harus balik lagi ke yang konvensional dulu deh. Karena, ya itu tadi, nulis juga jadi kayak nggak bisa nulis ya, udah terbiasa dengan ketik 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 gitu kan ya. Padahal kan itu juga nulis itu bukan cuma sekedar menulis, tapi kan juga, aktivitas badan, aktivitas otak tadi kan itu synchronize dan Betul sebagainya. Ya akhirnya ya betul. udah kita cari lagi yang, kayaknya konvensional dulu deh, balik lagi nih, Mhm, tarik lagi gitu. Ya itu tadi, balik lagi teknologi itu akan selalu punya dua dua mata pisau kan. betul. Menyuruh mereka Dan kembali lagi ke konvensional akan lebih susah daripada memperkenalkan mereka sama teknologi lagi, kayak saking cepet banget gitu kan. benar 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 benar. Dan itu memang sangat tergantung dengan, keluarga masing-masing kan, pilihan gitu. Ini kan kita ngobrolin ini untuk, Ya, iya, apa ya, memperluas wawasan lah gitu. Bukan mhm berarti mana yang paling benar, mana yang enggak. Karena kan research tentang ini juga kan yang pasti masih baru lah ya, orang AI juga masih baru gitu, kita kan nggak tahu ya gimana. mhm, Cuman logikanya kalau menurutku memang, kalau masih anak SD gitu-gitu mah jangan dululah, paling kalau mau pakai Google aja biasa gitu, nggak usah yang benar-benar ChatGPT gimana-gimana, karena kan mereka masih harus belajar cara mencari informasi kan. betul, Maksudnya how to search itu penting untuk mereka belajar gitu dan, eee, perkembangan otak depan, yang otak berpikir membedakan baik buruk, benar salah, critical thinking, itu masih on progress, kan itu baru berkembang sempurna itu kan di umur 25. Kalau masih SD masih jauh banget dari sempurna. Nah, ketika dia lagi perkembangan yang lumayan rapid itu, nggak dikasih stimulasi, kan sayang dong gitu. jadi Kan tapi kalau pakai AI stimulasinya kurang. apakah kita harus kembali ke buku pintar, Bu? Siapa Nggak yang sampai segitunya sih, ada nggak nggak yang sampai ngalamin buku segitu. pintar? Kayaknya di sini masih ada nggak? Seangkatan sama Ah, saya, buku pintar. nih, anak jadi malas baca buku paket, nyari jawaban di buku paket gara-gara sering pakai AI. Kalau ngerjain PR nggak pakai AI, emaknya juga kewalahan. Iya kan sulit juga kan ya. Nggak kebayang dulu Betul ya, betul. udah harus pakai buku pintar ke mana-mana musti pakai buka buku apa, Kak, apa namanya, peta. Benar 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 benar. Kan enak Kalau pegel. tapi menurutku sih memang, kalau memang akhirnya ya kita terpapar AI segala macam gitu, pastikan ya ini tadi nih, ini kita balik lagi ke sini nih, masuk ke yang terakhir, tips terakhir. Mana dia aku nggak mau keklik. Nah, Balancing. harus dibikin balance memang. Balance-nya tuh gimana? Balance kayak, apa ya, musti ada waktu diimbangin aktivitas fisik, interaksi langsung, waktu istirahat, supaya apa? Supaya otaknya itu terstimulasi dong, gitu. Aktivitas fisik kan beda lagi stimulasinya, interaksi sama orang lain beda lagi stimulasinya kan, gitu. Pasti akan ada problem solving dong yang harus dia lakukan ketika dia berinteraksi dengan dunia nyata, kan gitu. Yes, Jadi, kalau memang mau pakai AI ya harus balance juga dengan yang lain-lain gitu. dan mungkin kayak games juga nggak semua games itu juga jelek sebenarnya. Ada mungkin games yang juga bisa merangsang otak apa segala macam, tapi nggak bisa cuman itu doang. Betul betul. Makanya harus di-balance dengan aktivitas lain gitu. Mmm, Bantuin anak tuh punya kebiasaan sehat itu penting deh, baik online maupun nyata ya gitu. betul betul. Cuman kadang-kadang gini loh, Bu, yang paling susah tuh kalau udah ngomongnya gini, "Kok aku nggak boleh sih? Temen aku boleh." Nah, Itu sebel deh, pengen jitak kadang. Ada nggak yang anaknya kayak begitu atau anak aku doang? Jangan, temen aku nggak aku nge aku tuh udah mempunyai strategi. Dari dia kecil, aku tuh udah mulai masukin ke otaknya bahwa setiap keluarga, setiap orang itu beda. Jadi aku nggak pernah membandingkan dia juga dengan orang lain. Nah, jadi kalau udah ada ke arah situ, aku selalu mengingatkan,
kan memang beda ya, nggak harus selalu sama kan, gitu. Kan bahasa halusnya, bahasa kasarnya, "Sana jadi anak yang itu." Oh, enggak. Jangan ditiru. Jangan Mas jangan jangan ya, jangan. jadi iya itu aku juga sama sih, ya itu kan mungkin keputusannya dia, keputusannya orang tuanya, berdasarkan anaknya, kan anaknya juga beda-beda, bener ya? Bener bener. Masih on Tapi track, yang Tuhan. penting validasi dulu perasaan mereka. "Oh, kamu kepengen ya, soalnya ini ya," gitu. Tapi habis itu kembangin critical thinking-nya, boundaries-nya, segala macam tetep gitu. Kayak misalnya, "Dia pasti seru ya kalau bisa ikut, tapi kan tiap keluarga emang punya aturan yang beda-beda ya. Supaya tetap aman, gimana kalau kita pelajarin yuk caranya gimana sih supaya tetap tanggung jawab pakai ini?" Misalnya gitulah. Musti musti agak panjang dikit gitu. Ini ada yang iri ke mami papinya katanya, Bu, "Kok mami papi boleh? Aku nggak boleh." Kalau iri tuh satu paket, jangan cuman haknya, kewajibannya juga harus dikerjain. Nah itu, paling nggak Bercanda musti tuh punya mami papi. orang tua juga kadang musti lihat juga sih gitu ya. Jangan lupa ada waktu non screen time juga supaya anak juga bisa lihat, oh orang tuanya juga ada kok waktu non screen time. Oh. Misalnya kalau lagi makan bareng itu nggak pakai gadget gitu, adalah waktu-waktunya gitu. Iya, jadi ya memang kadang-kadang kan, kalau udah remaja ya, kan kayak kesannya tuh kalau kalau orang tuanya yang ngomong itu perintah atau larangan gitu kan ya. Kese sementara mereka yang udah kayak, "Gue udah gede kok, gue udah ngerti," gitu kan. Iya nggak sih? "Udah nggak usah banyak Bener ngomong, aku tahu." Itu kan yang susah. Padahal, bener bener. mungkin maksudnya sebenarnya ini bukan cuman soal ini ya, sebenarnya in general begitu kan jadinya. Bener bener bener. Juga tuh. Makanya musti bawanya tuh ngobrol sih, bawanya tuh musti ngobrol. Sama kita musti paham juga ya, tahapan perkembangan mereka, dalam arti kalau mau masuk pra-remaja, remaja itu kan emang apa yang terlihat, tertampil, terus lebih FOMO, maksudnya kita musti aware jugalah gitu. Jadi bisa berempati juga sama mereka gitu, bahwa ini adalah challenge-nya mereka sih gitu, kalau misalnya kayak gitu. Tapi yang penting kalau ngobrol sama mereka tuh intensinya curious gitu. Kadang-kadang kita intensinya emang udah mau ngasih wejangan sih, karena sama mereka itu harus emang intensinya tuh memang pengen tahu aja, curious aja gitu. Misalnya ngobrol aja, tanya gitu, "Apa sih yang seru dari tontonan kamu?" Misalnya gitu. Aku tuh suka nanya, "Emang apa sih serunya Minecraft?" Gitu. "Apa sih serunya?" Gitu. Atau misalnya, Oh, "Yang nggak enak apa?" Gitu. Ngobrol gitu. Terus mama nggak kepo usah ih, langsung kasih masukan. dibilang gitu nggak sih? "Ih, mama kepo nanya-nanya melulu." Enggak sih enggak sih, karena aku kayak yang, "Apa sih mama nggak ngerti deh, ini gimana sih?" Jadi yang sok-sok sambil ngeliatin dia gitu, sambil aku merhatiin, "Ini sebenarnya oke nggak sih?" Gitu yang dia mainin, "Bahaya nggak?" Gitu. Asik Karena sih. kan aku juga nggak tahu sebenarnya ya, gitu. Jadi emang ngobrol lah, pokoknya ngobrol santai sih gitu, yang penting bukan ceramah gitu. Yang penting kita tuh buka diskusi sama mereka gitu. Dan sekarang tuh sebenarnya kalau kita bingung, banyak kok, apalagi kalau untuk anak-anak yang masih, pra-remaja gitu ya, kan mempersiapkan nih atau masih masih kelas 2 SD, 3 SD tuh kita tuh udah ada kok kita cari misalnya di YouTube gitu ya, eee how to teach misalnya how to teach, digital safe gitu, yang kayak gitu-gitulah. Itu Mmm, biasanya ada kok, kadang tuh ada memang dalam bentuk yang memang cocok sama anak-anak gitu. Kita nontonin itu dulu bareng, terus baru ngobrolin, karena aku juga pernah sama anakku gitu. Jadi kita nonton bareng terus, "Oh iya ya ini nggak boleh," gitu, "Iya ini oke," gitu. Karena kan kalau yang ngomong bukan kita lebih didengarkan kadang-kadang. betul, Jadi pakailah yang ada di YouTube untuk kita bahas habis betul, itu. betul banget. Nah, Itu masalahnya sih. ya, apa ya, banyak banget ya soalnya ya di dalam dunia digital ini bukan cuma sekedar AI tadi kan. Mhm. Betul betul. Pokoknya ngajarin mereka balance itu menurutku, penting sih. Ngajarin mereka untuk aware, oh ini nih satu,
Ini juga aku lakuin ke anakku soalnya. Ajarin mereka aware dampak screen time mereka terhadap perasaan dan perilakunya. Jadi kita mesti latihan ngobrol tentang feelings, soalnya apalagi masa-masa dari anakku umur 8 juga sih, dari umur 7 tahun. Jadi kayak misalnya kemarin ini nih ya, mmm, jadi aku tuh ngomongin sebelum dia akhirnya boleh main Minecraft, sempet dia main terus dia emang nggak bisa berhenti segala macam, terus aku ngomongin, "Coba deh, kamu kalau habis main ini, kamu jadi lebih begini begini begini, coba cek bener nggak?" Gitu. Terus dia Mmm, juga lebih aware, dia susah fokus, terus waktu itu sempet kita akhirnya bikin kesepakatan seminggu nggak megang gadget sama sekali, nggak main sama sekali, nggak main di apa, pakai pokoknya no gadget sama sekali, terus lihat, dia tuh makan udah lebih bisa duduk tenang, soalnya sebelumnya itu jalan-jalan gitu, padahal kan dulu banget enggak gitu. Jadi, dia abis itu aku ajak dia sama-sama ngelihat, "Coba lihat deh, kamu udah bisa ya duduk ini nih nggak jalan-jalan nih," gitu. Jadi aku encourage juga untuk dia memahami apa sih efeknya gitu. Terus kayak waktu itu dia yang zaman skibidi gitu kan, mmm, eee, dia tuh kebawa mimpi gitu, terus aku bilang, "Oh ternyata itu bikin kamu merasa takut juga ya ngelihatnya, padahal pas ngelihat kayaknya nggak takut, tapi ternyata kebawa ya, kepikiran ya," gitu. "Terus bikin kamu nggak nyaman ya." Jadi, dia jadi maksudnya penting ngajarin anak aware dengan apa yang dirasakan. Setelah tahu apa yang dirasakan baru berarti kita harus melakukan apa. Nah, itu tuh perlu diajarin karena ke depannya itu kan ngaruh ke misalnya, tentang apa, bisa ada mungkin ada body shaming, mungkin ada kalau apalagi kalau udah ada WA group segala macam. Jadi dia tahu kan kalau ini membuat dia tidak nyaman berarti dia harus melakukan sesuatu kan gitu. mhm. Nah, itu harus dari kecil udah diajarin. Apa, merasakan si dampaknya tapi nggak tahu itu dari mana, nggak ketemu benang merahnya itu Nggak mungkin ya? ketemu kalau nggak kita yang bantuin soalnya. Iya iya Karena iya. memang otaknya belum nyampe ke situ kan sebenarnya. Jadi ini yang perlu kita bantu menurutku ini sangat krusial sih. Ini penting banget, Tapi mungkin, ajarin aware. kalau itu kan tadi kayak fisik ya, jadi mimpi apa segala macam, tapi yang Mhm, kita juga perlu, ya itu tadi tetaplah harus lebih banyak ngobrol karena mungkin nggak semuanya tanda-tandanya jadi fisik, iya, perasaan ya kan kalau perasaan. fisik itu Ini nggak bikin perasaan langsung kamu nggak kelihatan gitu nyaman loh, nggak? Apa? mmm, iya nggak langsung kelihatan kadang-kadang, Bener, tapi dan nggak kita semua bisa anak juga ngecek kan, punya simpel ini gitu, bikin bikin kamu nggak nyaman nggak? Kayaknya mmm, kamu habis ini jadi kayak nggak pede ya, misalnya gitu. Kamu kayak jadinya jadi membandingkan ya, misalnya gitu. I Itu kan, see I see. ngaruh banget, apalagi remaja. Remaja itu, karena perubahan hormon, moody banget kan dia. Makanya kenapa remaja itu penting banget mereka ada aktivitas fisik segala macam, olahraga, itu penting banget di masa mereka gitu. Apalagi kalau udah mulai PMS, Bu. Nah, iya betul betul betul. Jadi lebih moody, terus dia kalau misalkan ngelihat postingan temen yang let's say temennya pergi ke mana, kok dia nggak diajak, terus dia langsung melo gitu kan. Padahal ini Betul, temanku, kok aku nggak diajak gitu. dan karena dia belum mungkin kalau kayak kita karena sudah lama juga ngalamin udah mulai, ke pada saat udah mulai gitu terus yang kayak, "Ini yang salah siapa? Kayaknya gue yang salah deh, PMS deh," kayak gitu. Udah bisa begitu, sementara mereka tuh kan belum. Bener, belum. Nah, Oh, kita yang jadi musti bantuin. ketolong banget sama si Royal Jelly saya tuh, aduh Ya bener 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 bener. Masuk ya. aduh, Tapi baik diri bener, sendiri, udah anak cewek, aduh minum 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 minum, pusing. bener bener. Tapi bener, Tapi itu bener, banget. royal jelly bantu banget sih buat apa ya, karena kan hormonal balance ya, Pusing, supaya dan itu yang dibicarakan oleh, salah satu teman saya yang anaknya perempuan semua 4 orang. Dalam satu bulan astaga ya 5 yang PMS. Ganti astaga, cakep lah udah itu UTT lagi, semua. ya jelly sebotol. Kayaknya 2 botol ya sebulan. Kalau nggak pusing, berantemnya gantian. Bener 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 Balik bener. lagi itu kan juga memang kita yang harus juga ya tadi, tetep balik lagi kuncinya tetep ngobrol ya berarti ya? Ngobrol, cuman yang diobrolin apa, ya itu tadi tuh yang tadi 6 itu tuh harus diobrolin. Ya kadang-kadang yang, cuman kan banyak juga hal-hal yang mungkin lebih
kayak sensitif dan kadang-kadang kita tuh suka bingung gitu loh ngebahas yang bahasa masuknya dari mana ya, kan takut salah ngomong juga gitu kan. Karena kadang-kadang Bu tau nggak, aku tahu misalnya cerita apa ya, misalnya tentang kayak misalnya pornografi gitu kan, itu kan sesuatu yang Mhm. kayak kayaknya perlu diomongin deh, tapi masuknya dari mana gitu gitu kan, aku bingung ya. Ada tips and trik nggak sih Bu gitu atau apa ya, mungkin ada tuh kalau misalnya kan rekan-rekan sekalian ada yang punya juga hal-hal yang mungkin bingung gitu untuk dibicarakan gitu loh. Mhm mhm. Kalau aku sih kayak gitu tuh, kadang-kadang gini, masuknya mulainya dari mana ya gitu loh. Eee, ini topik terakhir kali ya, ternyata kita udah lama loh. Iya ya? Enggak Iya kok, tapi loh, tinggal ini memang. tapi ya bener sih, kalau ngomongin dunia digital pasti nggak bisa jauh-jauh dari kita kan, ngeri juga ya soal pornografi ya gitu. Kalau Oh, menurutku sih ngajarinnya mulai eee, dari kecil, kan kita udah ngebahas tuh mana sih bagian area tubuh pribadi gitu. Nah, mhm. kan abis itu kita ngajarin juga rules-nya kan, orang lain nggak boleh ya ngelihat area tubuh pribadi kita. Ini kan udah dari umur 5 tahun, 6 tahun kan udah diajarin ya gitu. Oh, Terus dulu saya tidak abis pernah itu bilang nggak chat boleh juga ya nggak boleh. foto nggak boleh ya foto terus kirim ke orang lain, aku nggak pernah bilang. Kita harus ngomong karena, Dulu aku saya kan kepikir. suka ngajarin sex education ya dari anak-anak kecil Mhm, ya gitu. Itu salah satu yang memang sangat-sangat diajarin dari kecil bahwa, eee, tubuh kita itu milik kita gitu kan. Terutama area pribadi itu nggak boleh dilihat sama siapa pun. Terus, kita nggak boleh melihat juga, orang nggak boleh ngambil foto area pribadi kita gitu, itu tuh udah ada gitu, dan kita nggak boleh ngelihat juga foto area pribadi yang lain ataupun video. Nah dari situ kan kita bisa berangkat, bahwa kalau misalnya ada orang nunjukin kamu gambar atau video yang nunjukin area pribadi, mungkin kamu bakal penasaran, tapi kamu harus, stay away dari situ misalnya. Kalau kalau lagi rame-rame ya berarti kamu tinggalin aja tempat itu. Kalau ada yang kirim, langsung kamu matiin, gitu. Karena gambar itu bukan dibuat untuk anak-anak. Terus cerita ya sama papa sama mama gitu. Aku nggak akan marah kalau kamu cerita soal itu, aku nggak akan marah. Nah itu tuh kita harus ngomong sih. Dan kita harus ngomong bahwa penasaran itu wajar. Karena pasti ada lah curiosity-nya gitu. Tapi selama biasanya umur mungkin berapa kita sih nggak mulai nyaman. penasaran? Apa? Biasanya umur berapa sih udah mulai muncul tuh rasa-rasa penasaran itu? Eee, kalau ngelihat biasanya itu campur tuh, perasaan nggak nyaman sama penasaran gabung tuh. Misalkan dia tereksposnya 7 tahun, bisa aja dia mengalami itu 8 tahun, begitu, gitu. Tergantung dia tereksposnya aja, tapi kalau dari dia sendiri untuk penasaran biasanya sih, mmm, mungkin 10, 11 tahun ya Mulai normalnya, muncul gitu kali ya? karena masuk puber kan, heeh, mulai aware. Tapi kan, aduh zaman sekarang ada anak 7 tahun udah terpapar kan, apalagi yang punya kakak, itu bisa lebih Ah, cepat terpaparnya gitu. Jadi kita ngomongnya kayak gitu, habis itu baru jelasin sesuai usia mereka lah gitu. Yang penting gini, info kalau ngerasa nggak nyaman setelah lihat itu wajar kok gitu, bahkan orang dewasa juga banyak yang nggak nyaman setelah ngelihatnya gitu. Kalau udah lebih gede, preteen segala macam, kita bisa ngomongin soal video porno gitu. Kalau video itu kan memang dibuat artis, ada artis yang berperan, mereka tuh acting gitu, nggak real dan itu kan dibuat untuk orang dewasa sebenarnya dan orang dewasa pun sebenarnya juga nggak pantas untuk ngelihat itu, karena balik lagi, itu kan private gitu. mhm. Jadi ngomong aja, ngomong ngobrol gitu. Ih, Ngomongnya sih kayaknya enak ya, semakin galau sejam ini. pelaksanaannya itu. Kayaknya makin banyak yang galau. PR-nya banyak ya. Oke, Eh, kalau rekan-rekan udah sendiri jam kalau ada segini pertanyaan boleh kenapa? udah jam segini, Iya, 1 nggak jam nggak kerasa. kerasa ya kan kalau ada yang mau bertanya boleh ditulis di kolom chat ya, nanti akan dibahas juga oleh, Bu Laura ya, kalau ada Mhm, pertanyaan. Ini berarti udah? Atau masih ada? cukup dulu lah mungkin kalau ada yang nanya baru karena biasanya kayak gini kan Boleh ya, munculnya udah kayak, apa ya. ya, kasus-kasus lah, per kasus kan, kayak tadi pornografi kah, AI kah, apakah gitu. Oke, jadi, sambil Bu Laura nanti menunggu ya rekan-rekan, bertanya gitu ya, silahkan bertanya di kolom chat, aku mau
Jelasin lagi sedikit ya, kembali ke HDI. Nah, tadi kan udah dijelasin juga sedikit ya, royal jelly, ada mungkin juga buat kita jaga juga kesehatan anak-anak gitu ya. Itu kita juga ada di, HDI ini seperti tadi saya udah sempat jelasin, kita punya juga suplemen untuk anak-anak dan, remaja juga sebetulnya. Di mana memang sistem HDI ini adalah sistem membership, di mana rekan-rekan sekalian bisa jadi member di, HDI ini. Nah, buat apa benefitnya? Benefitnya rekan-rekan bisa dapetin voucher cashback ya, namanya Nektar, up to 10% pada pembelian pertama dari harga sebelum pajak. Jadi kalau tadi, "Aduh anak saya mudik, gimana tadi katanya kok bisa terbantu dengan Royal Jelly?" Ya, nanti bisa dapat voucher cashback-nya di pembelanjaan pertama ya. Kemudian bisa dapat juga subsidi voucher, diskon voucher pengiriman ya, up to 30.000 untuk pembelanjaan minimal 500.000 setiap bulannya. Kemudian kalau rekan-rekan sekalian ulang tahun nanti bisa dapat tambahan cashback-nya 5% sampai 50.000 saat belanja di bulan ulang tahun. Kemudian kalau nanti rekan-rekan sekalian merasa cocok sama produknya, waduh bener nih, mengurangi drama-drama PMS, mengurangi drama-drama anak-anak mudi di rumah gitu, bisa mereferensikan member. Nah, nanti rekan-rekan dapat kode referral, lalu bisa dapat voucher cashback 5% dari belanja pertama, orang yang direferensikan oleh rekan-rekan sekalian, ya. Nah, ini tadi ya, Nektar itu cashback voucher, yang bisa di-redeem pada saat belanja, berlaku selama 6 bulan sejak pembelanjaan. Nah, tapi kalau nanti, aduh kayaknya nggak seru nih cuma dapat voucher cashback doang, pengennya dapat duit, bisa nggak? Bisa, nanti rekan-rekan bisa upgrade membership-nya dari tadi namanya B jadi, enterpriser ya, di mana enterpriser bisa dapat tambahan belanja pribadi aja dapat cashback 5%, terus subsidi voucher ongkirnya 2 kali, terus waktu ulang tahun bisa dapat tambahan voucher cashback-nya sampai 150.000 dan bisa dapat komisi ya, komisi 2 sampai 25% dari, business value ya, kalau mereferensikan HDI ke kenalan-kenalan kita. Nah, terus ada tambahannya, ada rekognisinya, ada cash award, cash ya, namanya cash tentu saja hadiah uang tunai dari 1 juta sampai 1 miliar. Kemudian udah langsung dapat digital platformnya, yaitu hdione.com sama hdi.com, itu untuk ngecek bisnis dan juga untuk pembelanjaan online-nya. Udah ada platformnya disediain, ada web replikanya juga nanti disediain untuk rekan-rekan mempromosikan bisnisnya. Kemudian rekan-rekan bisa dapat juga special coaching dan mentoring ya, di banyak banget programnya. Kemudian kalau nanti rekan-rekan bisa mendapatkan peringkat crown, itu ada yang namanya Crown Council ya, itu banyak banget juga benefit tambahannya, dan ada liburan gratis HDI Explore ke luar negeri. Nah, kemudian ada tambahan-tambahan benefitnya, ada konsultasi kecantikan dan kesehatan, lalu ada training bisnis konsultasi, bisa ikut acara-acara seperti hari ini juga. Kemudian kita juga bisa memastikan kesehatan karena produk kita produk kesehatan dan kecantikan, dan juga kesejahteraan keluarga dan masyarakat karena ada duitnya tadi ya kalau dikerjain gitu. Nah, seperti apa skema bisnisnya, jadi kita memang karena membership ini skemanya adalah networking ya. Jadi rekan-rekan bukan cuma bisa dapat jawaban kalau tanya di kolom chat, tapi juga bisa dapat duit dengan menjalankan yang namanya power of networking. Gimana caranya? Caranya adalah dengan tadi rekan-rekan mempromosikan ya. Cerita deh, sharing tentang bisnis dan juga tentang produk-produk yang kita punya di HDI ini. Kita ambil yang simpelnya aja, di mana rekan-rekan mencari ya, menceritakan produk dan bisnis HDI, lalu mencari orang-orang yang mau sama-sama juga sharing juga nih tentang produk dan bisnis HDI. Cuman 1 orang aja setiap bulannya, kita bisa mendapatkan, power of networking ini. Nah, ini contohnya di bulan pertama rekan-rekan sekalian misalnya saya nih, saya cerita ke, kakak saya, lalu dia mau juga untuk men-sharing-kan produk dan bisnis HDI, sehingga di bulan pertama tim saya ada 2 orang, saya dan kakak saya tadi.
Nah, di bulan kedua saya tetap sharing lagi ke satu orang, lalu Kakak saya tadi ajarin gimana caranya dia bisa sharing ke satu orang juga yang mau sama-sama jalanin nih bisnisnya. Sehingga di bulan kedua jumlah timnya jadi 4 orang. Di bulan ketiga sama, semua sama-sama sharing dan cari satu orang yang mau jalanin bisnis ini, yang mau sama-sama sharing tentang produk dan bisnisnya. Sehingga di bulan ketiga anggota timnya sudah menjadi 8 orang. Dengan skema yang sama, di bulan keempat udah ada 16 orang, bulan kelima ada 32, dan bulan keenam sudah ada 64 orang di tim kita. Berapa sih potensi income-nya? Nah, tadi kalau kita jalanin bisnisnya S Group seperti ini, kita mendapatkan komisi sebesar 5% dari omset grupnya, ya. Ini bisa, diterima dulu aja, karena kalau nanti rekan-rekan mau tahu detail, itu bisa ikut yang namanya Commission One Plan. Di sana akan dijelasin detail banget, ya. Tapi di sini kita akan bahas dulu, kita mendapatkan 5% dari dari omset grupnya, yaitu sebesar 2,8 juta. Lumayan ya, itu udah bisa dapat produk gratis loh kalau 2,8 juta. Nah, kalau kita mau lebih serius lagi, ini tuh kayak memang, kayak bisnis, apa ya, kayak B2B gitu ya, bisnis to bisnis di mana kita sama-sama jadi agent gitu, sama-sama jalanin bisnisnya. Di bulan ke-7 anggota tim kita udah jadi 128, bulan ke-8 256, dan seterusnya. Kalau semuanya berjalan seperti ini, di bulan ke-12 anggota tim kita udah jadi 4.096 orang. Tadi 64 orang kan potensinya 2,8, ternyata kalau udah 4.096 orang, potensi bisnis kita itu ya income-nya sudah jadi 184 juta. Lumayan banget kan ya. Nah, tapi kan ini perhitungan di atas kertas nih, bisa aja terjadi segala macam hal di lapangan gitu ya. Katakanlah hanya 10% aja yang berhasil, kalau di usaha konvensional saya buka toko, saya, bikin pabrik misalkan, kalau cuman 10% yang berhasil kayaknya bangkrut sih. Tapi kalau di sini, kalaupun 10% aja yang berhasil, kita masih punya potensi income sebesar 18 juta per bulan ya, lumayan banget gitu. Nah, karena itu adalah tadi kekuatan dari networking-nya di mana kita kerjanya sama-sama, bukan sendiri aja, gitu. Nah, eee sorry kok nggak geser. Nah, nih ya, nanti kalau rekan-rekan mau tahu lebih jauh, boleh tanya ke pengundangnya, gimana caranya jalanin bisnis ini, bisa ikut sesi-sesi yang namanya Hero Startup dan juga Commission One Plan. Atau rekan-rekan bisa cari di YouTube, namanya Heroes YouTube ya, channelnya nanti di situ juga ada, bisa ditonton. Ini, QR code ya untuk YouTube dan juga kita ada channel di Telegramnya untuk, info-info baik training maupun promo-promo yang ada. Boleh di-scan aja ya. Nah, berikutnya ada acara Heroes Expert Talk lagi seperti ini adalah tanggal 30 Juli, hari Rabu ya, kalau sekarang hari Jumat. Itu membahas alergi pada anak yang akan dibawakan oleh Dokter Monik ya, dokter kesayangan kita. Lalu host-nya adalah ini kekasih hatinya Bu Laura ya. Nanti beliau yang akan menjadi host-nya, gitu. Nah, kita balik, sudah ada pertanyaan kah? Atau nggak ada yang bertanya? Eee, Sebenarnya lebih ke ngebahas aku ngeliat ada 3 sih, kayak ngebahas pertama soal predator, Hmm, karena kan masuk lewat game gitu ya. Nah, betul. itu memang ngeri sih, maksudnya ngeri dalam arti, ya emang kita harus harus apa ya, sering-sering ngajak anak kita ngobrol soal, ya itu tadi ya, kita kalau sama orang lain jangan gampang percaya karena kita nggak terlalu tahu itu siapa gitu. Yang Terus tadi kejadian di anak saya itu loh, Bu. Jadi dia dari Roblox, mhm, katanya sempet telepon, tapi saya nggak tahu karena mereka telepon selalu kondisinya kalau lagi nginep di, mertua. mmm, Jadi saya nggak tahu gitu, mereka telepon memposisikan dirinya sebagai anak-anak ngakunya. mhm, Terus dicemplungin di grup, Discord. Saya juga mhm, baru dengar Discord itu apa gitu ya. Isinya, mmm, ya pornografi, ya pasti tapi iya, kartun bentukannya. mhm, Tapi waktu itu anak saya baru umur berapa ya? 9 atau 10 tahun kayaknya, 10 tahun. astaga, Itu ya itu kecolongan juga sih, terus terang ya mhm kecolongan juga. mhm, Saya nggak mhm, sengaja masuk kamar kok dia handphone-nya disembunyiin gitu. mmm,
"Pikir lu ngapain nih?" Gitu kan, "Apa itu?" Tapi dia nggak mau kasih gitu. Itu pas udah Mhm. dilihat, "Loh kok kayak gini? Ini udah kapan?" Ya memang, untungnya belum terlalu lama dan dia sendiri tahu itu salah, makanya Iya kayak iya. disembunyiin kan Mhm gitu kan mhm. ya. Dan dia tahu salah tapi dia takut. Dia Nah, takut, betul karena dia betul. ngerasanya itu, sahabat saya gitu, padahal bentukannya kayak apa juga kan nggak tahu. Aduh, bener Nah, bener bener. telepon iya tapi kan udah pernah telepon. Kalau telepon dia pakai AI, mengubah suara kan kamu juga nggak tahu, kalau itu sebenarnya om-om, gimana? Saya nggak ngerti juga ya, itu katanya itu kan di luar negeri. Nomor Mhm. teleponnya juga nomor luar negeri, nggak tahu apa di untungnya gitu ya, nggak jelas juga gitu. Tapi ya kayak tadi, itu saya ya entah apa pun itu motivasinya tentunya efeknya kan nggak bagus. Betul betul. Makanya memang, gini, sebenarnya kunci dari semua ini adalah kita harus bisa jadi tempat yang aman buat anak cerita. Itu Yes. nomor satu sih. Mau masalah pornografi, masalah predator, itu tuh kita harus jadi tempat yang aman buat mereka cerita. Jangan, apa ya, kalau kita tuh vibe-nya udah bakal ngomel-ngomel kalau dia cerita, nah itu mereka nggak akan cerita, gitu. Mhm. Terus coba browsing deh soal ini, gitu. Karena aku lupa, ada kok di YouTube gitu tentang anak yang, eee, maksudnya dia pikir itu teman, ternyata udah tua gitu. Ini udah cukup lama karena aku udah pernah pakai video ini juga gitu untuk pas ngajar soal sex education ke anak-anak gitu. Coba dicari lagi ya, eee, browsing terus nonton karena anak-anak ngelihat gitu jadi lebih ngeh gitu dibandingkan kita ngomong doang. Jadi kita perlu gunakan video-video yang ada di YouTube itu banyak untuk ngajarin soal tentang bahaya pornografi, itu juga ada, bahaya predator online. Maksudnya dia bikin dalam bentuk cerita gitu loh, bahwa, oh ternyata nih, eee, orang lain ya, berbeda ya gitu. Habis itu kita ngobrolin dari situ gitu. Dan Bisa penting jadi untuk ngasih tahu kayak anak. ya kayak ngajarin terus mereka untuk negative thinking, tapi masalahnya yang kayak, ya maksudnya orang yang kita kenal aja kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, apalagi yang nggak jelas siapa. Sebenarnya nggak negative thinking sih. Karena apa? Karena kalau kita jalan-jalan keluar kan kita kan ngomong gitu kan. Iya makanya orang yang kelihatan aja Sama kok. bisa nggak jelas apalagi ini yang nggak tahu siapa gitu kan. Iya, sama kok, sama kayak di luar. Cuma kesannya karena ini dilakukan di dalam rumah, apa segala macam, kesannya jadi kayak, Mhm, eee, sesuatu yang, nakut-nakutin. Kita tuh bukan nakut-nakutin, tapi kita ngajarin anak untuk safe. Beda loh sama nakut-nakutin. Bahasanya pun beda gitu sama nakut-nakutin. Kita kan ngomong bahwa, ya di dunia ini memang pasti ada yang baik, ada yang jahat gitu. Dan kita musti, belajar untuk bisa membedakan gitu. Kan itu, maksudnya biar mereka tahu ini tuh proses belajar gitu. yes. Di Balikpapan beberapa hari lalu ada cowok umur 24 tahun ditangkap karena mengancam dan melakukan pemerasan dari foto orang di bawah umur. Bisa jadi itu motifnya deketin anak-anak biar mau disuruh foto atau video yang nggak Iya, baik. benar bisa juga. Nah itu ngeri ya kayak gitu-gitu. Iya, Nah kemarin makanya juga sempet kalau nih, Bu, anaknya temen saya seumuran, umur 12, eee, mmm, dapet katanya punya pacar, tapi kenalannya online, dia sendiri ngaku jadi umur 15, si cowoknya ngaku anak SMA, tapi we don't know who gitu kan. kagak dia sendiri aja udah bohong kan. Iya, kamu aja bohong, terus gimana caranya Aduh, kamu berharap orang itu jujur gitu loh. bener bener bener. Itu tuh, ya itu balik lagi, iya, susah gitu kan kayaknya, Mbak. Susah Aduh, susah. Harus susah. kedekatan kita sih, Mmm, harus kedekatan kita dan ya by research juga dan aku pengalaman juga ya ngelihat kasus-kasus gitu ya. Banyak anak yang jadinya nyemplung nggak sengaja begitu-begitu ya, aneh-aneh gitu, eee, ketemu yang aneh-aneh segala macam, ya itu karena kadang-kadang lack dari orang tua, kasih sayang orang tua gitu. Ngerasa nggak dimengerti sama orang tua, iya iya. itu juga bisa berpengaruh sih gitu. Maksudnya bukan bukan menyalahkan atau gimana, tapi ya itu Karena, di fakta yang ada gitu, heeh, itu di usia pengaruh. mereka juga kan curiosity-nya lagi tinggi banget kan. Mhm, betul betul. Dan maksudnya gini, eee, kalau dia ngerasa nggak dapat kasih sayang, ngerasa nggak dimengerti, bentuk perhatian itu akan jadi membuat dia berbunga-bunga kan. Mmm,
padahal dia nggak tahu itu dari siapa gitu, tapi itu membuat dia berbunga-bunga dan merasa diperhatikan, dan orang itu ngomong apa akan jadi lebih masuk daripada orang tua yang ngomong gitu. Makanya sebenarnya penting banget ya pokoknya punya hubungan yang, anak tuh bisa ngomong sama kita gitu. Bukan berarti kita nggak boleh marah ya, boleh, kalau memang salah ya salah gitu. Tapi dia harus tahu sayangnya kita tuh nggak berubah, walaupun kita marah misalnya, Ya, aku kadang kayak suka ngomong gitu-gitu. sih, kalau misalkan ya lagi gimana ya, kita kan kadang memposisikan diri sebagai temen ya, ngobrol apa segala macam. Tapi pada saat, itu ya aku ngomong bahwa, ya mungkin kamu, di satu sisi mama suka memposisikan diri sebagai teman, tapi ada saatnya harus menjadi orang tua, dan orang tua tuh harus ngasih tahu bahwa ini tuh salah. Betul. Jadi kita harus tahu kapan, ya kapan kita bisa jadi teman, kapan kita harus melakukan, apa ya, eee, ya role-nya kita sebagai orang tua gitu, dan itu nggak bisa juga jadi temen terus-terusan, kan beda ya kalau temen mah ya udah. Beda beda. Beda-beda. Jadi ada ya, kapan kita melakukan role-nya itu juga mungkin ya balik lagi, aduh PR-nya banyak ya jadi orang tua. Pokoknya kuncinya sih connection dulu lah gitu. Kalau kita salah, kita ya musti bisa minta maaf gitu. Hal-hal itu yang membuat anak mau terbuka sih sama kita sebenarnya, Oke. gitu. Aduh, terima kasih Cukup lah banyak ya. satu 1 jam lebih nih Iya loh, lama mendapatkan loh kita. banyak, enggak juga karena anakku lebih besar, terus aku lebih pintar, tapi ya begitulah, tetep aja Iya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa juga berguna buat rekan-rekan semua ya. Saatnya kita juga, memperbaiki lagi mungkin hubungan-hubungan kita dengan anak-anak ya, mhm. karena ya jadi orang tua nggak ada sekolahnya, tapi masalahnya begitu salah nggak bisa Ada. balik lagi, nggak bisa remedial. Oke, saya Roswita dan mungkin Bu Lora, terima kasih banyak ya buat rekan-rekan semua yang bertahan sampai sini. Kita ketemu lagi tanggal 30 ya sama Dokter Monik nanti. Thank you. Thank you.